Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari saudaraku, kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di akhirat bisa berjumpa dengan beliau dan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kepada seluruh guru-guru saya. Semoga Allah melindungi mereka semua, menyayangi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali saya ingin berbagi kisah mengenai kisah hijrah saya yang sebelum-sebelumnya telah kita buat beberapa video, dan memang saya lagi dalam proses belajar. Dukung saya terus, doakan saya terus istiqomah di dalam Islam dan semakin ditambahkan oleh Allah ilmu dan pemahaman tentang Islam. Mengenai keraguan di dalam agama saya sebelumnya, Katolik, saya meragukan beberapa hal-hal yang mendasar, yang terutama yaitu mengenai makanan, ibadah, dan konsep ketuhanan. Dari situ saya merujuk kepada Alkitab dan membaca Alkitab dan menemukan hal-hal yang berbeda dari yang dilakukan oleh kebanyakan orang Katolik. Dalam Alkitab dilarang untuk memakan daging babi, sementara rata-rata orang Katolik itu memakan daging tersebut. Dan di dalam Alkitab kita menemukan bahwasanya laki-laki itu wajib bersunat, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kebanyakan orang Katolik itu tidak melakukan sunat. Mungkin ada pun yang melakukan sunat dengan alasan kesehatan atau medis. Sementara kita umat muslim, kita melakukan sunat atau khitan itu karena mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dan menaati perintah Allah. Dan kita juga menemukan di dalam Alkitab bahwasanya untuk merayakan hari Sabat, sementara orang Katolik itu beribadahnya di hari Minggu atau Ahad ya. Memang ada beberapa gereja yang diadakan ibadah pada hari Sabtu, tetapi itu biasanya dilakukan karena jadwal di hari Minggunya itu padat. Jadi sebagian itu dibuat ibadah di hari Sabtu, ataupun untuk menangani orang-orang yang tidak bisa beribadah pada hari Minggunya. Jadi mereka ngambil pilihan di hari Sabtu sore. Biasanya seperti itu ya, sahabatku. Jadi itu tidaklah terlalu menjadi fokus kita. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu banyak hal-hal yang sangat membuat saya tertarik, membuat saya semakin tertarik untuk membacanya, dan hal-hal tersebut semakin membawa saya masuk untuk lebih dalam lagi memahami Alkitab.
Namun semakin saya pahami, semakin saya baca apa yang ada dalam Alkitab tersebut, itu mengarahkan saya kepada Islam. Kenapa demikian? Karena apa yang diperintahkan Allah, apa yang difirmankan Allah, itu orang Muslim, orang Islam lakukan. Dan saya sempat berpikir awalnya bahwasanya mungkin saja saya yang salah dalam memahami Alkitab tersebut. Dan saya berpikir ya tidak apa-apa, saya tetap di dalam Katolik untuk sementara sampai menemukan kepastian, sampai menemukan jawaban yang lebih mantap. Dan semakin saya tertarik dengan Alkitab, saya mencoba mengulang-ulang poin-poin yang penting atau sulit dimengerti. Dan saya membaca bahwasanya sering dikatakan di situ, ada dituliskan di dalam Alkitab bahwasanya Allah itu esa. Dan ada salah satu perkataan ataupun sabda dari Yesus di dalam Alkitab bahwasanya Tuhan itu esa. Nah, jadi hal-hal tersebut membuat saya semakin penasaran. Dan ada saya juga membaca di dalam bab-bab yang lain ataupun bab yang lain begitulah, bahwa saya nanti suatu saat nanti di akhir zaman orang-orang akan datang kepada Yesus, dan Yesus malah menolak mereka, malah mengatakan hal yang menolak mereka, bahwasanya enyahlah engkau para pembuat kerusakan, aku tidak mengenalmu, aku tidak mengenal kalian. Semacam begitu. Jadi saya semakin penasaran dan saya ulangi lagi pahami isi-isi dari Alkitab, dan sampai pada akhirnya saya meyakini bahwasanya Tuhan itu cuma satu. Jadi konsep Tritunggal itu tidak benar seperti apa yang dikatakan Alkitab. Dan setelah saya coba belajar melalui media sosial, melalui internet, dan saya mencari tahu kapan mulainya konsep Tritunggal tersebut, ataupun di dalam agama Protestan, Kristen Protestan disebut dengan Trinitas. Jadi ternyata banyak juga ustadz-ustadz yang mualaf, dulunya dia kafir, dan setelah dia masuk Islam dia membidangi atau dia terjun ke dalam dakwah. Makanya saya tadi bilang ustadz, mereka banyak yang membahas mengenai ini. Dan boleh teman-teman, sahabat-sahabat cek di YouTube ataupun di media lainnya seperti Ustadz Kainama, Ustadz Sanihu Munir, Ustadz Moko Ginta, dan banyak lagi. Jadi saya melihat informasi-informasi dari mereka. Jadi, dan ada juga seorang ibu mantan biarawati, Irene Handono,
mereka semua, merahmati mereka semua yang sudah wafat. Semoga Allah lapangkan kubur mereka dan Allah berikan mereka ampunan dan ditempatkan di sisi Allah. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan, makanan, bersunat, dan ada juga mengenai wanita harus untuk turun kepala. Awalnya saya anggap sebagai mungkin ini khilaf, mungkin ini ketinggalan zaman, mungkin orang Katolik tidak melakukannya lagi karena sudah ketinggalan zaman atau termakan usia, termakan zaman. Tetapi hal mengenai konsep ketuhanan sangat membuat saya meragu dan semakin penasaran. Apa benar konsep ketuhanan itu Tritunggal? 3 tapi 1, 1 tapi 3. Jadi sangat tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? Dia 3 tapi 1, tapi dia bukan 3, 1, tapi dia sebenarnya memiliki 3. Jadi hal tersebut saya coba bandingkan dengan isi di dalam Alkitab. Apakah betul ada dikatakan seperti itu? Atau apakah ada orang yang merumuskan hal tersebut dan menjadi sebuah ketetapan? Dan saya menemukan bahwasanya ada konsili Nicea yang dilakukan oleh pihak Katolik Roma. Jadi ada konsili tersebut ditetapkanlah bahwasanya Yesus termasuk daripada konsep ketuhanan, dan begitu juga Roh Kudus. Jadi Tritunggal. Jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itu menjadi satu konsep, menjadi satu kesatuan, disebut Tritunggal. Tunggal tapi tri. Jadi saya berpikir, seandainya kalau saya berdoa kepada Yesus, apakah sudah pasti dikabulkan? Apakah saya berdoa saja kepada Bapa atau Allah? Ya mungkin dulu kita masih Katolik sebutnya Allah ya. Kalau kita Muslim sekarang Allah. Jadi kalau kita berdoa sama Allah, apakah dikabulkan? Jangan-jangan nanti Yesus tidak mengizinkan, karena tadi kan konsepnya setara, Tritunggal. Jadi semacam sekutu. Sementara di dalam Alkitab saya menemukan 10 perintah Allah, bahwasanya yang pertama itu jangan membuat sekutu bagi Allah. Di situ tertulis pada 10 perintah Allah. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain yang kau sembah selain Aku. Semacam begitulah pemaparannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya juga masih belajar. Saya hanya coba berbagi untuk teman-teman umat muslim agar bisa menjadi motivasi untuk kita, dan boleh kasih saran buat saya, kasih masukan untuk saya. Insya Allah kedepannya kita belajar lebih baik lagi, insya Allah. Dan sampai di situ saya sudah lebih memilih bahwasanya
pasti yang besar itu yang lebih berkuasa. Contohnya, kalau ada seorang bos terhadap karyawannya, pasti dia berkuasa. Nah, dan pada Alkitab, pertama kali ayat di Alkitab, Kejadian 1 ayat 1, itu bisa kita temukan bahwasanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi beralasan dengan ini, saya berpikir bahwasanya Allah lah yang maha kuasa. Nah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Jadi saya memutuskan, persatu saya masih Katolik, saya memutuskan berarti Allah lah Tuhanku. Berarti Allah yang maha kuasa. Sementara Yesus itu kan utusan yang membawa pengajaran untuk umat, utusan dari Allah, Nabi. Dan sementara Yesus kan dilahirkan dari ibunda Maria, atau kita sebutnya umat muslim Siti Maryam. Jadi saya memutuskan dari sejak itu bahwasanya Allah lah yang harus disembah. Hanya kepada Allah lah kita meminta. Dan setelah mengikuti perjalanan hijrah ini, tiap hari kita selalu mengingat bagaimana sebenarnya konsep dari ketuhanan ini. Kita mencari-cari, dan semakin kita temukan banyak dalil atau banyak petunjuk dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, dan tidak akan mungkin ada sekutu bagi Allah. Dan setelah mendapatkan hal tersebut, ditambah lagi pemahaman yang semakin mendalam tentang akal ya. Nah, seandainya Tuhan itu tiga, pasti Tuhan yang lain akan komplain pada saat menentukan sesuatu. Tuhan yang pertama mengatakan seperti ini, Tuhan yang kedua tidak setuju, ada kemungkinan dia tidak setuju. Dan sementara ada Tuhan yang ketiga lagi, dan dia kemungkinan ada juga tidak setuju ataupun memihak kepada salah satunya. Dan pastinya keputusan tidak akan bisa diselesaikan, karena itu tadi, karena terdapat tiga Tuhan, ada sekutu bagi Tuhan. Dan dalam logika kita, apakah Tuhan itu lemah sehingga dia membutuhkan penolong? Seperti kita butuh bantuan orang lain, jadi kita minta tolong kepada mereka. Apakah Tuhan seperti itu? Sementara Tuhan itu maha kuasa. Sehingga dari pemikiran-pemikiran tersebut ditambah lagi dengan petunjuk-petunjuk dari Alkitab, dan pemikiran logika digabungkan, sehingga saya memutuskan bahwasanya Tuhan saya itu Allah atau Allah. Karena saya sekarang udah muslim, Tuhan saya itu Allah. Tidak mungkin Yesus itu jadi Tuhan. Karena akan menurunkan derajat Tuhan, karena Yesus butuh makan, istirahat, sementara Tuhan itu tidak mungkin menentukan hal tersebut. Sementara dia yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betapa diturunkannya derajat seorang Tuhan dengan diangkatnya Yesus menjadi Tuhan, karena Yesus membutuhkan hal-hal itu tadi, tidur, makan, minum. Jadi teman-teman,
perlu kita pahami bahwasanya Tuhan itu Allah tidak akan sama dengan makhluk. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu seperti makhluk, hati-hati. Itu bisa jadi pemahaman yang tidak selamat. Itu bisa jadi pemahaman tidak benar. Jadi dari hal demikianlah yang buat saya untuk memutuskan bahwasanya saya meyakini dalam hati saya bahwasanya Tuhan saya itu Allah, dan saya berhenti memakan daging babi, dan saya juga berhenti melakukan hal-hal yang dilarang dalam Alkitab, dan saya memutuskan untuk melakukan sunat. Karena di Alkitab yang dikatakan itu khitan, kulit khitan yang dipotong, bukan seperti penafsiran orang-orang lain. Seperti bersunat dalam Alkitab diartikan menjadi membersihkan hati kita. Kita sunat segala yang jorok, yang kotor di hati kita. Memang betul bisa diambil sebagai pelajaran untuk hal lain, tetapi yang di dalam Alkitab dikatakan memotong kulit khitan. Jadi dari situ saya coba untuk mengikuti semua pedoman dari Alkitab dan dibarengi dengan pemikiran akal dan logika. Dan saya merasakan ada ketenangan. Saya merasakan ada ketenangan di dalam hati. Jadi teman-teman, untuk sementara sekian dulu sharing kita. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Doakan saya istiqomah, ditambahkan Allah pemahaman mengenai ilmu dalam Islam dan istiqomah dalam Islam. Semoga ini semua dapat menjadi manfaat bagi kita, terkhusus kepada diri saya sendiri. Semoga kita istiqomah dalam Islam, ditambahkan Allah taufik dan hidayah kepada kita, dan dapat kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, insya Allah menjadi amal jariah kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.